Selamat malam. Di tengah kondisi ekonomi yang sulit, sejumlah badan usaha milik negara atau BUMN masih meminta penyertaan modal. BUMN yang seharusnya dapat berkontribusi bagi penerimaan negara justru menyedot anggaran di saat negara membutuhkan anggaran yang besar. Presiden bahkan meminta menutup BUMN yang sakit-sakitan agar tidak lagi menjadi beban. Sudahkah transformasi BUMN buahkan hasil? Topik inilah yang akan kita bahas pada malam hari ini bersama saya, Frederika Widiasari Dewi. Inilah Economic Challenges dalam episode Suntik Mati BUMN Sakit-Sakitan. Terlalu keseringan kita proteksi, sakit tambahi PMN, sakit suntik PMN. Maaf, terlalu enak sekali. Nah, kalau Pak Menteri sampaikan kepada saya, Pak ini ada perusahaan seperti ini, kondisinya BUMN. Kalau saya langsung tutup aja. Untuk membahas topik ini telah hadir bersama saya Nawal Nelly, Deputi Bidang Keuangan dan Manajemen Risiko Kementerian BUMN. Selamat malam, Bu Nelly. Malam. Marwan Jafar, anggota Komisi 6 DPR RI. Selamat malam, Pak Marwan. Malam. Toto Pranoto, pengamat BUMN. Selamat malam, Pak Toto. Malam. Dan telah bergabung bersama kita melalui sambungan Zoom, Dahlan Iskan, mantan Menteri BUMN. Selamat malam, Pak Dahlan. Selamat malam, Kiki. Selamat malam, pemirsa. Malam, Bapak. Sebelum memulai diskusi, kita saksikan tayangan berikut ini. Presiden Joko Widodo meminta menutup BUMN sakit-sakitan karena hanya menjadi beban bagi keuangan negara. Suntikan modal untuk BUMN yang sakit dinilai hanya akan memanjakan perusahaan plat merah dan membuat BUMN semakin tidak kompetitif. Sebagai perusahaan milik negara, BUMN juga diharapkan dapat berkontribusi bagi penerimaan negara dan tidak justru hanya bergantung pada pemerintah. Yang lalu-lalu, BUMN ini banyak terlalu keseringan kita proteksi. Sakit tambahi PMN, sakit suntik PMN. Maaf, terlalu enak sekali. Nah, kalau Pak Menteri sampaikan kepada saya, Pak ini ada perusahaan seperti ini, kondisinya BUMN. Kalau saya langsung tutup aja. Nggak ada. Selamat-selamatin gimana kalau sudah kayak gitu. Sebelumnya, DPR juga telah menyetujui suntikan dana PMN ke BUMN sebesar 106 triliun rupiah. 72 triliun diantaranya akan direalisasikan pada APBN tahun 2022. Sementara, target penerimaan dividen negara dari BUMN tahun 2022 hanya sebesar 35 triliun rupiah. Rendahnya kontribusi BUMN bagi penerimaan negara tentu menjadi pertanyaan di tengah besarnya anggaran PMN yang digelontorkan negara tiap tahunnya. Di sisi lain, misi penugasan BUMN adalah mengerjakan proyek-proyek pemerintah, juga membuat sejumlah BUMN justru mengalami kesulitan keuangan dan mustahil dalam mengejar keuntungan. Lalu bagaimana membenahi produktivitas BUMN? Apakah transformasi BUMN sudah membuahkan hasil? Ya, Bu Nelly, tadi kita lihat bersama Presiden begitu gusar ya dengan suntikan modal, kemudian PMN untuk BUMN yang sakit. Sebetulnya apa sih Bu kendalanya? Kenapa kinerja BUMN itu belum seperti yang diharapkan? Oke, mungkin kita harus fair juga ya. Kinerja BUMN, definisi kinerja BUMN itu apa ya sebenarnya ya. Memang di tahun 2020, it's a tough year, bukan cuma buat BUMN ya, even for private sector juga agak berat ya. Pendapatan kita secara konsolidasian di tahun 2020 itu 1.900 triliunan konsolidasi eliminasi. Tahun sebelumnya di 2.000 triliun. Itu penurunan yang cukup tajam dan di profitabilitas juga mengalami penurunan.
Tapi penurunan ini bisa diimbangi dengan penurunan efisiensi biaya-biaya langsung, ya. Tapi memang tahun 2020 tuh tough dari beberapa aspek, ya. Yang pertama, of course, COVID. Ya, kita punya klaster logistik, pariwisata dan Sangat pendukung, terdampak ya, Bu? sangat terdampak. Kita juga punya ada juga faktor tahun 2020 yang menyebabkan kinerja keseluruhan juga mengalami pelemahan, terutama di bagian akuntansinya nih, Mbak Kiki, Perubahan ya. ya, ada Perubahan PSAK ya. seri 7. Ya. Nah, dua ini like a perfect storm, baik BUMN maupun swasta. And to that extent, despite all of these, what we can say is bottom line-nya kita masih tetap positif, ya, untuk keseluruhan BUMN. Memang turun, tapi bottom line-nya positif di 13 triliun. Dan ini kalau aku lihat kontributor utama ya karena penurunan pendapatan di top line dan karena juga pencadangan yang lebih besar di sektor perbankan terutama. Dan itu sebenarnya membuat neracanya lebih konservatif. Dari segi angka memang mengalami penurunan, ya. Tapi dari segi kinerja, definisi kinerja kan BUMN itu mandatnya ada dua ya, Mbak Kiki ya, sosial, ada juga profit, ya. I think di tahun 2020 it is very challenging for anybody to sort of like realize a huge profit. Tapi kinerja sosialnya jalan apa enggak? That's the essence kan. Dan di masa pandemi COVID itu poin-poin sosialnya ini kerasa banget di BUMN jalannya. Kita sebetulnya tahu ya Ibu, kalau yang untuk BUMN yang memang in the tough year 2020 memang sangat terdampak. Tapi ada juga BUMN yang sebenarnya sudah dari tahun ke tahun itu sakit gitu ya. Itu sebenarnya karena apa Ibu? Oke. Mungkin macam-macam ya. BUMN is a portfolio ya. But if I want to extract certain thread, common theme, kenapa kok kehit besar di tahun 2020, itu mungkin salah satunya ya karena mereka tumbuh sangat agresif di tahun-tahun sebelumnya, 2018, 2019 itu memang pertumbuhan capex sangat agresif. Some of the SOEs neracanya itu udah agak leverage ya. Ditambah dengan pelemahan yang mendadak di tahun 2020, nah itu tambah teraksentuasi. Itu salah satu sebabnya. Ya. Iya, Pak Dahlan, apa pendapat Bapak? Bapak kan pernah menjabat sebagai Menteri BUMN, Bapak juga sukses ini ya mengawal perusahaan swasta dan pernah menjadi dirut BUMN. Kalau Bapak melihat itu lebih karena apa Bapak yang kinerja perusahaan BUMN yang sebenarnya udah sakit bertahun-tahun bukan karena tahun COVID sih sebetulnya? Ya. Jadi ada kelompok, memang ada kelompok kira-kira 20 atau 17 begitu, yang praktis sebetulnya sudah mati lah. Cuma mayatnya belum dikuburkan, gitu saja. Kenapa mayatnya belum dikuburkan? Karena proses penguburan mayatnya BUMN itu tidak mudah, tidak seperti swasta, cukup likuidasi atau dibubarkan oleh pemegang sahamnya. Sedangkan di BUMN kan harus melalui prosedur. Kalau zaman dulu harus lewat DPR segala macam, sehingga tidak mudah memang mematikan. Kalau tadi barusan ditayangkan daftar sejumlah BUMN itu, praktis kan sebetulnya itu sudah mayat semua, cuma belum dikuburkan. Sehingga apakah yang disebut suntik mati di judul acara ini adalah itu proses penguburannya saja. Jadi memang itu sudah mati lah, semua tadi itu sudah mati. Sehingga ada yang sudah dikuburkan, ada yang semuanya belum dikuburkan, hanya gitu. Sehingga sekarang bagaimana cara menguburkan yang baik. Nah, saya lihat sekarang kan perkembangan politik kan luar biasa bagusnya dalam pengertian pemerintah ini kan sangat berhasil mengendalikan politik. Berarti DPR saya lihat selalu menyetujui apapun yang diinginkan pemerintah. Memang dalam kondisi seperti ini sebaiknya cepat-cepatlah itu dikuburkan supaya tidak ngotor-ngotori daftar perusahaan BUMN. Kelihatannya BUMN ini banyak sekali, tapi sebetulnya banyak yang sudah jadi mayat. Jadi sekarang kan nggak ada hambatan lagi di DPR karena
pemerintah sudah sangat bisa mengendalikan DPR. Dengan demikian kuburlah cepat-cepat supaya cepat itu habis dari daftar, supaya tidak merusui, tidak bikin panjang saja daftarnya, tapi sebetulnya sudah tidak ada barangnya. Secara umum apa yang salah dengan BUMN-BUMN tersebut, Pak? Apakah bisnis modelnya sudah tidak kompatibel dengan zaman atau pengelolaannya inefisiensi atau seperti apa, Bapak? Banyak sekali, misalnya kertas ledger sudah pasti itu sejarahnya panjang sekali, itu terkait sama krisis 98 yang kemudian dia mengeluarkan surat utangnya kemudian tidak bisa nebus, kemudian ruwetnya luar biasa. Nah, dan kemudian kebetulan memang pabrik kertas belakangan itu sudah pasti kalah dengan perkembangan zaman. Digitalisasi ya Pak ya. Tapi kan luas sekali lahannya sehingga harus diselamatkan gitu. Tapi pada dasarnya memang itu sudah nggak bisa lagi. Kemudian apa tadi disebutkan ada beberapa tadi juga terlalu kecil. Menurut saya juga sudah waktunya untuk dibubarkan saja. Praktisnya untuk dikuburkan karena sebetulnya itu kan sudah mayat. Baik Bapak, saya ke Pak Marwan. Sebenarnya Bapak kalau melihat saat ini ya, sebenarnya sudah sangat pengelolaan BUMN banyak sekali yang dilakukan dengan klasterisasi, holdingisasi luar biasa. Tetapi kalau dari pandangan Bapak, apalagi yang masih harus dilakukan Bapak? Holdingisasi sudah dilakukan dan klasterisasi juga sudah dilakukan. Yang paling penting adalah seperti yang disampaikan Pak Dahlan tadi, memang banyak BUMN yang masuk ICU. Nah, yang BUMN yang bagian menilai pun itu sebetulnya juga sudah masuk ICU. Dua-duanya masuk ICU. Jadi ini memang segera harus dilikuidasi. Atau kalau tidak dilikuidasi, dimerger dengan yang lain. Misalnya Pertani dimerger dengan Sang Hyang Sri dan seterusnya. Sehingga ini menjadi lebih hidup. Bukan mati, tapi lebih hidup. Dan itu tentunya butuh effort yang luar biasa. Oleh karena itu maka salah satu cara yang paling konkret hari ini adalah holdingisasi segera diselesaikan, berikut kinerjanya dan ukurannya, KPI-nya dan seterusnya. Kalau cita-cita kita misalnya punya super holding misalnya, kenapa tidak dilakukan misalnya itu. Dan itu bisa dirintis dari sekarang supaya lebih kompetitif, tidak hanya pada level nasional, tapi juga pada level global. Misalnya kita ambil contoh Temasek, Khazanah, itu kan mereka super holding jadinya. Sehingga mereka mampu berkompetisi dengan negara-negara lain. Nah, saya kira Indonesia sudah saatnya, saya sebetulnya menagih ini, apa yang disebut orang-orang profesional itu, bagaimana mengelola negara BUMN ini. Sehingga ini betul-betul kompetitif dan memang produktif, di samping memang ada tugas-tugas sosial PSO yang harus dilakukan. Nah, orang-orang inilah yang kadang-kadang memang perlu dievaluasi begitu. Tingkat profesionalitasnya dalam tanda kutip ini harus dievaluasi. Harus capable, iya, capable dan memang betul-betul cakap, punya expertise dan seterusnya. Ini yang harus diperbaiki. Itu artinya SDM yang perlu diperbaiki. Yang kedua adalah saya kira saya setuju dengan Menteri BUMN bahwa penataan ekosistem di dalam BUMN ini juga penting. Karena tanpa itu diperbarui secara radikal, sekali lagi, secara ekstrim, maka ini tidak akan berjalan dengan baik. Saya lihat sebenarnya roadmap dari Kementerian BUMN sudah sangat jelas ya Bu Nelly, nanti mungkin bisa di-share. Tapi kita akan kembali, saya akan kembali dengan Pak Toto ya sebagai pengamat BUMN, bagaimana Anda melihat perkembangan saat ini terkait pengelolaan BUMN. Kita akan kembali setelah yang satu ini.